Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah data mining. Ya, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang salah satu teknik ya algoritma di dalam data mining, yakni algoritma a priori. Ya, apa itu algoritma a priori? Ya, jadi algoritma a priori ini termasuk dalam jenis association rule. Association rule ini adalah teknik data dalam data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Ya, jadi setiap item ya, setiap data di dalam data mining itu kita nanti akan mencari keterkaitan ataupun hubungan-hubungan dari setiap data. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode clustering ya, baik menggunakan K-mean maupun pakai J-means ya, di mana di dalam clustering itu kita mencari kesamaan ataupun kemiripan dari tiap-tiap data. Nah, sedangkan di dalam association rule atau algoritma a priori, nah nanti kita akan mencari hubungan antar item atau antar data sehingga nanti kita bisa menemukan suatu aturan asosiasi. Ya. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut ini sering disebut dengan affinity analysis atau market basket analysis. Ya, market basket analysis. Ya. Kemudian analisis asosiasi ini menghasilkan algoritma yang efisien yaitu berupa analisis pola frekuensi yang tinggi atau frequent pattern mining ya. Jadi nanti dari studi kasus ya dari sebuah data yang nantinya akan kita pelajari nanti kita akan mengetahui pola dari frekuensi tiap-tiap data. Kemudian di situ nanti kita akan mengetahui nilai support ya atau nilai penunjang. Nah, yaitu nilai prosentase kombinasi item tersebut dalam database. Kemudian juga ada nilai confident atau nilai kepastian. Ini adalah kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Ya, jadi dalam perhitungan dengan menggunakan algoritma a priori, ya, nanti akan ada dua nilai, yakni nilai support dan nilai confidence. Ya. Kalau nilai support ini yang menunjukkan presentase ya kombinasi antar itemnya. Ya, misalkan saya punya data A, nah kombinasinya berapa presentasenya dengan data B maupun data C. Kemudian kalau nilai confidence ini adalah nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item. Ya, jadi antara data A dengan data B berapa kekuatan hubungannya. Nah, ini yang nantinya akan kita cari dalam algoritma a priori ini. Nah, ini ada contoh sebuah data ya. Ini ada sebuah data transaksi yaitu ada roti dan mentega. Kemudian juga ada data susu. Ya, ini kita baca ada sebuah transaksi pembelian di mana ketika pelanggan itu membeli roti dan mentega, maka kemungkinan pelanggan itu juga akan membeli susu. Ya, kemudian nanti akan kita hitung nilai supportnya 40%, nilai confidence-nya 50%. Nah, ini nanti untuk nilai-nilai ini 40 dan 50% ini berdasarkan perhitungan. Ya, cuman di sini masih contoh sehingga di sini sudah ditampilkan hasilnya. Ya, jadi kemungkinan ya nilai support ketika seseorang itu berbelanja ya nilai ini ya kalau kita lihat di atas ini nilai penunjangnya ya. Jadi kemungkinan seseorang itu membeli roti dan mentega, dia juga akan membeli susu, itu nilai penunjangnya adalah 40%. Sedangkan untuk nilai confidence atau nilai kepastiannya, nah nanti ketika dia membeli roti dan mentega, maka dia juga akan membeli susu. Nah, ini nilai kepastiannya adalah 50%. Oke. Kemudian di sini seorang konsumen yang membeli roti dan mentega memiliki kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Dan aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari seluruh catatan transaksi. Jadi kita bisa menghitung nilai support dan nilai confidence-nya ini berdasarkan data transaksi. Ya, jadi tidak hanya satu transaksi ini saja ya. Ya, nanti ada kumpulan data yang berisi sekian banyak transaksi. Nah, dari data itu nanti yang akan
akan kita hitung sehingga kita bisa mengetahui nilai support dan nilai confidence-nya ya. Oke. Analisa asosiasi ini merupakan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiasi yang memenuhi. Yang pertama, syarat minimum untuk support atau minimum support. Kemudian yang kedua, syarat minimum untuk confidence atau minimum confidence. Jadi nanti dalam aturan asosiasi itu harus memenuhi dua kriteria ini, yaitu minimum support dan minimum confidence. Kemudian di sini ada contoh perhitungan. Nah, ini berdasarkan data transaksi yang dilakukan di sebuah swalayan ya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk menghitung nilai confidence dan juga nilai support ya dari tiap-tiap item yang masuk ke dalam data transaksi. Oke, di sini ada contoh tabel 1, ini database ya. Di sini ada transaksi pertama sampai transaksi ke-10, di mana produk yang dibeli atau item yang dibeli itu bervariasi ya setiap transaksinya. Ya, ada beberapa produk yang dibeli secara berulang, ada yang produk itu dibeli satu kali. Ya, contohnya pada transaksi nomor 1, katakanlah konsumen pertama, ya, konsumen pertama membeli susu, gula, dan juga teh. Konsumen kedua membeli teh, gula, roti. Konsumen ketiga membeli teh dan gula. Begitu seterusnya sampai konsumen ke-10 dia membeli gula, teh, dan juga kopi. Nah, sehingga dari total 10 transaksi ini sudah tercipta beberapa jenis transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, ini ilustrasinya konsumennya boleh orang yang sama, boleh orang yang berbeda. Karena bisa saja ketika hari ini saya pergi ke toko A membeli susu, gula, dan teh, kemudian siang hari saya kembali lagi ke toko tersebut untuk membeli teh dan juga gula. Nah, ini bisa saja sehingga nanti di sini konsumennya itu bisa orang yang sama, bisa orang yang berbeda. Tetapi di sini kita melihat datanya itu berdasarkan data catatan transaksi. Jadi setiap kali seseorang berbelanja, pasti dia memiliki catatan transaksi apa yang dibeli. Ya, kita bisa melihat data itu bisa melalui sistem ya yang ada di kasir, atau kalau manual ya berarti ada buku atau mungkin ada nota dan seterusnya, sehingga dari situ kita bisa menuliskan data transaksinya seperti ini. Nah, rata-rata kalau kita berbelanja di supermarket atau di swalayan yang modern sudah ada struknya ya. Jadi struk itu nanti pasti akan kelihatan kita membeli apa, jumlahnya berapa, harga persatuannya berapa, total harganya berapa. Nah, dari situ nanti akan kita gunakan sebagai data transaksi. Oke, ini hanya contoh 10 transaksi saja ya. Sedangkan kalau kita melihat di swalayan-swalayan modern kan satu hari saja yang belanja bisa puluhan bahkan ratusan konsumen. Yang dibeli produknya pun juga bervariasi. Ya, itu nanti bisa teman-teman terapkan ya ke dalam contoh yang lebih kompleks lagi dengan menggunakan metode algoritma a priori ini. Kemudian yang pertama kita coba untuk menganalisis pola frekuensi yang tinggi. Ya, jadi dari pembelian di atas tadi kita coba cari mana item-item yang dibeli dengan pola ataupun frekuensi yang cukup tinggi. Ya, jadi di sini kita coba sebuah item set ini adalah himpunan item-item yang ada dalam I, ya, di mana I ini teh, gula, kopi, susu, dan roti. Nah, dari mana kita bisa mengetahui I itu sama dengan teh, gula, kopi, susu, dan roti? Nah, ini kita identifikasi dari data transaksi di atas. Nah, kalau kita lihat dari 10 transaksi ini, nah kita identifikasi, maka di sini hanya terdapat beberapa jenis produk saja, yaitu teh, gula, kopi, susu, dan juga roti. Ya. Jadi hanya ada 5 produk saja yang dibeli oleh konsumen. Ya, ada yang sama belinya, ada yang beda, ada yang diulang belinya. Nah, sehingga di sini nilai I itu hanya ada 5 produk, yaitu teh, gula, kopi, susu, dan juga roti. Kemudian nilai K item set ini adalah item set yang berisi K item. Ya, misal dua item set yaitu pada F2, yaitu teh dan gula. Kita lihat nih. Ya, kita bisa melihat data ini, kita coba untuk mengkombinasikan ya.
ya teh dan juga gula. Kita coba kombinasikan, kemudian misal contoh ketiga yang kombinasi dengan 3 produk bisa teh, gula dan juga roti. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung nilai support dan juga nilai confidence. Ya, yang pertama kita hitung nilai supportnya terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan sudah ada tabel transaksi. Ya, dari transaksi nomor 1 sampai nomor 10, item yang dibeli apa, semuanya sudah jelas ya. Kita hitung nilai support A. Ya, nilai support A itu sama dengan jumlah transaksi A dibagi dengan total transaksi. Jadi kalau kita hitung nanti seperti ini ya. Contohnya untuk susu. Nah, susu kita hitung berapa frekuensi yang muncul dari seluruh transaksi. Nah, kita lihat susu itu muncul di transaksi nomor 1, 4, 5, kemudian 7, 8. Nah, berarti susu dari 10 transaksi itu muncul sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sama nomor 9 ya. Jadi 6 kali muncul pembelian susu dari 10 transaksi. Nah, berarti jumlah transaksi A ini mengacu pada variabel apa yang kita cari, produk apa. Kalau produknya itu adalah susu, berarti jumlah transaksi susu dari total transaksi. Ya, berarti susu dibeli sebanyak 6 kali. Total transaksi adalah 10, berarti 6 dibagi 10 dikali dengan 100%. Ya, maka nilai supportnya adalah 60%. Begitu juga dengan gula, teh, roti, dan juga kopi. Kita hitung berapa kali produk itu muncul dari seluruh transaksi. Sehingga sudah diketahui nilai gula 80%, nilai teh 50%, nilai roti 40%, dan kopi 40%. Nah, kemudian biasanya di dalam contoh itu kita akan memasukkan aturan ya. Misal aturan untuk supportnya harus lebih besar sama dengan 20%. Nah, maka kita hitung ya di sini nilai support A terhadap B. Ya, A terhadap B sama dengan jumlah transaksi A dan juga B ya dibagi dengan total transaksi. Misal kita menggunakan dua kombinasi. Ya, di sini kita kombinasikan teh gula, teh kopi, teh susu, teh roti maupun gula kopi. Jadi dari semua produk itu kita coba menyilang ya, menggabungkan. Pokoknya nggak boleh sama ya. Artinya kalau sama itu seperti ini ya. Eh, Antara di sini ya misalkan teh gula, kemudian di bawahnya nanti dibalik gula teh itu nggak boleh. Itu sudah merupakan kombinasi yang sama. Ya, jadi di sini diidentifikasi dulu. Teh kita kombinasikan dengan gula, teh dengan kopi, teh dengan susu, teh dengan roti, kemudian gula dengan kopi, gula dengan susu, begitu seterusnya sampai semua kombinasinya sudah kita catat di sini. Ya, kalau sudah kita catat di sini, kemudian kita coba mencari kombinasi ini muncul berapa kali dari total transaksi. Contoh teh dan gula. Teh dan gula di sini muncul 5 kali, yaitu pada transaksi nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 6, ya, dan juga nomor 10. Ya, sehingga dia muncul sebanyak 5 kali. Ya, mungkin nggak ada kombinasi yang nggak muncul dari transaksi ini, mungkin. Ya, misalkan ya saya coba cari kombinasi susu dengan kopi, ya bisa saja dia tidak muncul. Ya, sehingga nanti jumlahnya adalah 0. Nah, kebetulan di sini yang dituliskan hanya kombinasi yang muncul di dalam total transaksi 10 ini. Ya. Nah, sehingga sudah diketahui kombinasi tiap-tiap produk ini berapa jumlah untuk transaksi kemunculannya dari 10 transaksi dibagi dengan total transaksi, yaitu total transaksinya tetap ya 10 ya. Ya, kemudian kita dapatkan nilai supportnya 50, 10, 10 dan seterusnya. Nah, karena aturan supportnya harus lebih besar sama dengan 20%, nah, maka kita kembali lagi, kita coba hitung 3 kombinasi. Ya, A, B, dan C. Ya, kita hitung 3 kombinasi. Berarti kita bisa mengkombinasikan susu, gula teh, kemudian susu, roti teh, dan seterusnya. Ya, jadi kita coba untuk mengkombinasikannya. Nah, kemudian di sini yang muncul adalah
kombinasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi hanya ada 6 kombinasi yang muncul dari 10 transaksi itu. Nah, contohnya seperti ini, kombinasi gula, susu, roti, ternyata dia tidak ada dari transaksi ini, ya. Kemudian gula, kopi, roti juga tidak ada. Jadi memang tidak semua kombinasi itu nanti akan muncul dari tabel transaksi. Ya, kemudian kita hitung dan kita dapatkan nilai-nilai ini supportnya berapa persen, ya sudah. Kemudian dan kita harus ingat aturan untuk supportnya harus lebih besar sama dengan 20%. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membentuk aturan asosiasi. Ini untuk menghitung nilai confidence, ya. Jadi confidence A dan B itu sama dengan jumlah transaksi A dan B dibagi dengan jumlah transaksi A. Ya, kita lihat. Misalkan di sini rule-nya, aturannya itu adalah, jadi ini kita bisa mengacu pada aturan yang di atas, ya. Yang di atas tadi ada dua kombinasi, yaitu yang ini ya, yang pakai dua kombinasi ini, pakai dua kombinasi ini, ya. Jadi ada teh gula, gula kopi, gula susu dan seterusnya. Nah, tapi kita harus ingat ya, di sini ada support yang harus terpenuhi, yaitu lebih besar sama dengan 20%. Nah, sehingga nilai support yang di bawah 20% dia tidak akan ikut dalam proses perhitungan confidence. Ya, karena dia memiliki nilai penunjang yang cukup rendah. Ya, sehingga dari transaksi ini nanti akan hilang atau tidak diikutkan pada perhitungan nilai confidence-nya. Sehingga dari sini kita bisa tahu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang nantinya akan ikut dalam proses perhitungan nilai confidence untuk dua kombinasi. Ya, sehingga nanti di sini muncul 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kemudian kita hitung teh dan gula. Ya, berarti jumlah transaksi A dan B berapa yang muncul A dan B dari sekian banyak transaksi? 5. 5 kali ya, dibagi dengan jumlah transaksi A. Ya, A itu apa? A itu adalah teh. Ya, kita hitung teh muncul berapa kali di sini? Ada nomor 1, 2, 3, kemudian 6 dan juga 10, sehingga A itu juga muncul 5 kali. 5 bagi 5 kali 100%, maka jawabannya adalah 100%. Kemudian gula terhadap kopi, berarti kita hitung berapa jumlah transaksi gula dan kopi yang muncul dari sekian transaksi. Muncul 3 kali. Kemudian kita hitung jumlah transaksi A. A ini berarti item yang pertama, yaitu gula. Ya, item gula ini, ya, item gula yang pertama ini ya yang muncul. Nah, berapa kali dia muncul? Nah, ternyata gula itu muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang muncul 8 sehingga 3 dibagi 8 sama dengan 37,5%. Begitu seterusnya ya. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai confidence-nya misalkan harus lebih besar sama dengan 35%. Nah, kalau dari hasil perhitungan ini, maka nomor 3 ini, ya nomor 4 ya, maaf, nomor 4 ini tidak memenuhi syarat, sehingga nanti dia tidak akan diikutkan pada proses perhitungan selanjutnya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, ini kita hitung rule association yang terakhir ya, untuk mengalihkan nilai support dan confidence untuk item yang memenuhi aturan support dan confidence-nya. Ya, jadi hanya ada 5 yang memenuhi nilai support dan confidence-nya. Kita tuliskan di sini di dalam tabel finalnya. Ya, kemudian kita hitung untuk pembentukan aturan asosiasi di sini ya. Ini untuk transaksi 3 item set. Nah, tadi kan masih 2 ya. Kalau ini 3 yaitu gula, susu, kopi, kopi, gula, susu, susu, kopi, gula, susu. Jadi ada beberapa yang memenuhi yang akan kita tuliskan di sini. Kalau kita lihat di sini dari perhitungan yang atas ini, nah ini ya. Nah, ini yang memenuhi itu hanya gula, susu, dan kopi. Ya, ini ya yang 3 item set ya. Sehingga nanti di sini kita coba untuk menghitung ya. Ini untuk 3 item set ya. Ya.
gula, susu, dan kopi, kita coba untuk menghitung nilai confidennya. Ya, gula dan susu terhadap kopi. Ya, kita hitung gula dan susu itu muncul berapa kali, kemudian kita bagi dengan kopi ya sehingga nanti di situ akan muncul nilainya. Ya, misalkan nilainya gula dan susu ini muncul 2 kali ya, kemudian kopi ini muncul 4 kali sehingga 2 dibagi 4 sama dengan eh, dikali 100% ya sama dengan 50%. Nah, begitu seterusnya sampai yang terakhir. Nah, kemudian di sini kita harus ingat aturan untuk confidence-nya yaitu 35%. Sehingga nanti yang nomor 2 ini ya dan juga nomor 4 ini nanti tidak diikutkan. Ya, nanti tidak diikutkan sehingga nanti untuk perhitungan selanjutnya dia nanti akan dihilangkan. Ya, oke. Kita lanjut ke yang terakhir, kita tulis ya di sini untuk nilai support dan nilai confident untuk 3 item setnya. Nah, seperti yang contoh di atas yang menggunakan 2 item set, di sini kita tuliskan yang 3 item set. Nah, kemudian di sini ya, kita tuliskan semua item set yang memenuhi nilai support dan nilai confident yang sudah ditentukan, baik itu yang 2 item set maupun yang 3 item set. Nah, kita tuliskan semuanya di sini. Ya, kemudian ya dari situ kita bisa mengetahui ya, kita bisa mengetahui berapa nilai support dan juga nilai confidence ya. Artinya ini nanti bisa digunakan sebagai sebuah penunjang keputusan bagi pihak swalayan untuk proses penempatan produk-produk itu di dalam display rak-rak swalayannya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita bacanya seperti ini ya. Contoh nomor 1, ketika seseorang itu membeli teh, maka dia juga akan membeli gula. Ini memiliki nilai kepastian. Nah, nilai kepastiannya aja 100%. Berarti kemungkinan besar orang itu ketika membeli teh, dia juga akan membeli gula. Nah, maka dari situ, ketika kita menata display produk kita di toko, maka antara gula dengan teh harus kita dekatkan. Ya, nah, nggak boleh kita jauhkan. Ya, karena dia memiliki nilai confidence 100% ya, kepercayaannya 100%. Ya, kemudian contoh yang kedua untuk nilai gula, ya maaf ya, untuk produk gula. Jadi ketika seseorang membeli gula, dia juga akan membeli kopi. Ya, ini nilai confidence-nya 37,5%. Nilai kepastiannya 37,5. Memang cukup sedikit ya, karena ini berdasarkan transaksi di atas tadi ya. Nah, kalau kita menghitung dengan transaksi soalan yang berbeda, itu hasilnya bisa beda juga. Ya, karena ini kan mengacu pada database dari setiap toko. Ya, artinya beda-beda nanti ya. Ya, kemudian di sini juga ada kalau kita kombinasi berarti kita bacanya seperti ini. Ada seseorang konsumen membeli gula dan susu, dia juga akan kemungkinan membeli kopi. Itu nilai kepastiannya adalah 50%. Sehingga 3 produk ini di dalam display rak ya, dalam display rak swalayannya itu nggak boleh dipisahkan. Ya, mungkin sebelah kiri gula, kemudian sampingnya susu, sampingnya lagi kopi. Sehingga seseorang yang datang ke situ ketika mau membeli gula susu, dia juga akan kepikiran untuk membeli kopi. Nah, tujuannya adalah sebagai pengingat. Ya, kenapa pengingat? Seperti ini contohnya. Ketika konsumen itu lupa, ya lupa dia sudah masuk swalayan, dia berbelanja, dia membeli gula dan susu, kemudian dia lupa, kira-kira saya mau membeli apa lagi ya? Tadi di rumah sudah saya ingat-ingat tapi sekarang lupa. Nah, karena dia lupa, kemudian dia melihat display di sebelah gula susu itu ada kopi. Nah, kemudian dia ingat, oh iya, ternyata saya juga mau membeli kopi. Akhirnya dia ingat dan kopi akhirnya terbeli. Nah, ini akan membawa keuntungan bagi swalayanya. Kemudian, kalau misalkan kita tidak menerapkan konsep-konsep seperti ini dalam menata sebuah display rak dari swalayan, ini bisa menjadi kerugian. Ya, kenapa? Misalkan ya, teh dan gula ini memiliki nilai confidence yang cukup tinggi, yaitu 100%. Kemudian kita pisah rak teh dan gula. Misalkan teh berada di ujung paling depan, kemudian gula di paling belakang.
Nah, tentu ketika seseorang itu dia melihat catatan belanjanya, dia membeli teh dulu, dia mengambil teh, kemudian dia mencari, dia akan membeli gula. Nah, dia mencari di sekitar teh ternyata nggak ada gula. Dia cari rak sebelahnya nggak ada lagi, cari rak sebelahnya nggak ada lagi. Akhirnya dia frustasi, putus asa, wes nggak usah beli gula di sini, saya beli gula di toko yang lain aja. Nah, akhirnya itu menjadi kerugian bagi swalayan. Nah, jadi metode seperti ini bisa teman-teman terapkan dalam menata sebuah display rak dari swalayan. Nah, beberapa kasus penelitian memang digunakan untuk menata display ya, untuk menata keranjang belanja atau untuk menata produk-produk yang dijual di swalayan, sehingga dari situ kita bisa mengetahui, oh kalau saya di sini menaruh gula, maka di sebelahnya saya harus menaruh teh, harus menaruh kopi dan seterusnya. Tapi sekali lagi, hasil ini mengacu pada transaksi yang dilakukan oleh para konsumen. Ya, sehingga beda toko nanti bisa berbeda hasil nilai support dan confidennya. Nah, ini tidak hanya berlaku pada toko sembako ya, bisa untuk toko-toko fashion atau mungkin toko-toko ATK dan lain seterusnya. Atau mungkin untuk studi kasus yang lain yang mungkin juga digunakan untuk mencari nilai support dan confidence juga bisa nanti. Oke, jadi itu teman-teman semuanya terkait dengan materi algoritma a priori yang mana kita di sini menghitung keterkaitan antar produk ya hubungannya seperti apa sehingga nanti akan memudahkan kalau kita gunakan di swalayan memudahkan para penjual, para pemilik toko untuk menata sebuah display produk yang nantinya dijual di toko tersebut dan diharapkan membawa keuntungan bagi pihak toko ataupun swalayan tersebut. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.